Halo, selamat pagi, selamat berjumpa dengan sistem pembelajaran kami, yaitu sistem pembelajaran jaringan dalam kelas seni budaya. Oke, pada pagi hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu seni musik. Nah, dengan tema lagu populer dalam sajian vokal group. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan setelah mempelajari bab ini kita akan mampu menganalisa ciri-ciri vokal group, kemudian mampu mendeskripsikan tahapan aransemen vokal group berdasarkan pembagian peran, kemudian menentukan lagu populer yang akan diubah, kemudian melakukan aransemen atau mengembangkan aransemen lagu menjadi konsep vokal group. Nah, sebelum kita lanjut pada materi yang lebih jauh lagi, ada baiknya kalau kita ketahui dulu apa itu atau apa ciri-ciri vokal group itu sendiri. Nah, yang pertama, vokal group terdiri dari beberapa penyanyi, biasanya 3 sampai 10 orang. Nah, kemudian aransemen vokalnya itu bebas dan dalam membawakan lagu sebuah vokal group lebih ekspresif, ya. Misalnya dengan memberikan gerakan-gerakan yang sesuai untuk menunjang makna lagu. Nah, ini banyak sekali dilakukan oleh kelompok-kelompok vokal group dari Korea, ya, dari Korea, ya, Thailand, ya. Kemudian yang berikut menggunakan improvisasi yang dominan. Jadi vokal group itu dia banyak melakukan improvisasi. Jadi dari lagu yang standar kemudian diubah, dibikin improvisasinya, entah itu dalam bentuk irama Latin, apa irama samba atau apa saja. Yang jelas akan ada perubahan dalam aransemen itu, perubahan dari lagu asli. Nah, kemudian vokal group dapat diiringi musik atau tanpa musik. Ya, yang tanpa musik ini biasanya disebut dengan akapela. Nah, jenis vokal group yang dinamakan akapela ini sering dibawakan oleh orang-orang di Amerika, ya, di Amerika atau Eropa. Dan itu kebanyakan kulit-kulit hitamnya, orang-orang kulit hitam, mereka sering membawakan lagu dalam bentuk akapela. Oke, tanpa musik. Jadi dalam akapela ini musik itu adalah kelompok itu sendiri. Jadi kadang dihubungkan diiringi oleh beatbox, ya. Beatbox itu dimana mulut daripada anggota vokal grup itu yang menjadi suara dari anggota vokal grup sendiri yang dijadikan musik pengiring. Oke. Nah, kemudian yang kedua, aransemen vokal. Kita masuk pada aransemen vokal. Nah, sajian vokal group yang langsung menyita perhatian adalah adanya aransemen lagu yang tentunya akan berbeda dari melodi aslinya. Itu maksudnya. Jadi lagu yang standar sesuai dengan melodi aslinya jadi akan dirubah, akan ditambah-tambahkan. Misalkan standarnya seperti ini: pelangi-pelangi alangkah indahnya merah kuning di langit yang biru. Nah, itu akan dirubah, misalkan pelangi-pelangi pelangi-pelangi alangkah indahnya. Itu sudah merupakan bagian daripada aransemen. Artinya aransemen ini untuk membuat lagu itu lebih menarik lagi. Oke? Nah, kemudian langkah-langkah dalam mengaransemen. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam mengaransemen. Yang pertama, mencari melodi utama atau pokok dari lagu yang telah dipilih. Ya, sumbernya dapat diambil dari format MP3, CD atau partitur lagu. Nah, ini misalnya kalau kita mau membuat aransemen, tentu saja harus ada lagu dasarnya, ya. Misalkan lagu apa yang kita ingin aransemen, atau misalkan dalam perlombaan sudah diberikan partitur lagu, ya, sudah diberikan partitur lagu, tapi partitur lagu dalam bentuk standar, ya. Kemudian untuk membuat lagu itu lebih menarik, biasanya dalam lomba kita buat aransemennya. Nah,
Kemudian yang B, mencari akor atau harmoni. Nah, akor dapat ditemukan dengan bantuan alat musik piano atau gitar. Jadi akor ya, akor ini maksudnya akor kalau kita di sini biasanya disebut dengan kunci, ya kunci G, kunci C, ya kunci D, ya. Tapi dalam bahasa musik itu disebut akor, ya akor A, akor B, seperti itu. Nah, kemudian memecah suara, yang C ini memecah suara. Untuk dapat memecah suara diperlukan sedikit pengetahuan tentang akor, ya. Misalnya lagu dalam tangga nada do sama dengan C, ya, susunan solmisasinya sebagai berikut. Tingkatan nada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nama notasinya C D E F G A B C. Kemudian solmisasi do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Nah, ya, seperti itu. Nah, akor yang digunakan dalam lagu do sama dengan C berasal dari rangkaian nada di atas. Nah, setiap notasi akan menjadi not 1, dan untuk not 3 dan 5 dihitung secara berurutan dan jika dijabarkan sesuai rumusan 2 3 5. Nah, maka susunan nada pada akor sebagai berikut, ya. C yaitu do mi sol, D minor yaitu re fa la, ya. E minor yaitu mi sol si, yaitu F fa la do, G sol si re, A minor la do mi. Nah, ini kita akan lakukan nanti prakteknya ketika kita masuk dalam pembelajaran luring. Oke? Nah, bagian D yaitu memberi nada untuk setiap suara. Nah, tahap ini merupakan kelanjutan dari nomor 3, yaitu memberikan not pada setiap suara. Yaitu lanjutan dari nomor 3 tadi, yaitu memberikan not pada setiap suara. Nah, misalnya dalam vokal grup akan dibagi 3 suara, maka nada sudah tersedia berdasarkan akor yang juga terdiri dari 3 nada, yaitu nada ke-1, ke-3, dan ke-5. Nah, jadi pembagian suara ini berdasarkan not, ya, berdasarkan not. Tuh. Kemudian do mi sol, kita bisa lihat sini contohnya, re fa la, ya, mi sol si, fa la do, sol si re, la do mi, dan si fa. Nah, sebagai contoh akan dibuat vokal grup wanita dengan susunan, ya, 3 suara, yaitu, ya, suara 1, suara 2, ya, suara 2. Nah, suara 1 yaitu sopran, ya, suara 2-nya itu alto, ya. Kemudian jika melodi pokok atau utama lagu ada di sopran 1, maka sopran 2 dan alto tinggal menggunakan nada yang belum digunakan di akor tersebut sesuai dengan ketinggian nadanya, ya. Jadi sopran 1, sopran 2, dan alto, ya. Jadi saya ulang lagi, sebagai contoh akan dibuat vokal grup wanita dengan susunan 3 suara, yaitu sopran 1, sopran 2, dan alto, ya, alto. Nah, jika melodi pokok atau utama lagu ada di sopran 1, ya, maka sopran 2 dan alto tinggal menggunakan nada yang belum digunakan di akor tersebut sesuai dengan ketinggian nadanya. Oke, seperti itu. Jadi sopran 1 sol, melodi utama. Melodi utama ini maksudnya mengikuti melodi dasar lagu, ya, melodi dasar lagu, ya, melodi standarnya lagu. Kemudian sopran 2 yaitu mi, kemudian alto do. Nah, oke. Nah, contoh pembagian suara untuk vokal grup pria adalah tenor, bariton, dan bass. Nah, proses pembuatan aransemen vokalnya hampir sama langkahnya dengan vokal grup wanita tersebut. Nah, tenor yang sol itu melodi utamanya, ya, kemudian bariton mi, kemudian bass yang do. Nah, itu. Jadi ini berdasarkan juga tingkatan tinggi rendahnya suara wanita dan laki-laki. Oke.
dimana kita tahu sendiri suara rendah laki-laki itu bass, suara menengah itu bariton, suara tinggi itu tenor. Oke. Nah, kita masuk pada bagian improvisasi lagu. Nah, tahapan selanjutnya adalah mengemas sajian vokal grup lebih menarik, yaitu dengan membuat variasi nada pada melodi lagu di beberapa bagian saja, dengan catatan pengembangan nada atau variasi nadanya harus tetap berjalan di akor yang sama, ya. Oke. Variasi lainnya dapat dilakukan dengan menambahkan misalnya intro dan akhir lagu yang menarik. Nah, hal ini sangat tergantung pada kreativitas anggota vokal grup. Nah, oleh karena itu, teruslah perbanyak perbendaharaan variasi nada dan improvisasi lagu dengan banyak mendengarkan karya vokal grup yang terkenal dan bagus. Nah, itu salah satu saran. Nah, ada juga saran lain kalau kita ingin membuat improvisasi yang bagus atau aransemen yang bagus, tentu saja kita harus memiliki referensi. Referensi ini artinya kita banyak mendengarkan lagu jenis apapun, ya, baik itu dangdut, baik itu pop, baik itu jazz, ya, baik itu dia alternatif, ya, baik itu dia rock. Jadi sering perbanyak. Kemudian juga sering mendengarkan lagu dalam berbagai macam aliran. Tentu saja aliran-aliran ini akan berbeda iramanya, ya, akan berbeda iramanya. Jadi kita perbanyak mendengarkan lagu-lagu dengan berbagai macam irama atau aliran. Nah, sehingga ketika kita mengaransemen lagu itu tidak akan kesulitan, ya. Selain kita mampu membuat atau mengubah atau membagi, ya, suara, kita juga mampu berkreasi, ya, berkreasi di bidang irama. Situ apa lagunya akan kita bawa. Misalkan lagu standar ini yang akan kita aransemen itu bentuknya pop, tapi bisa ketika kita mengaransemen kita rubah, ya, kita rubah iramanya menjadi bossa nova misalnya, atau kita rubah menjadi samba, atau kita rubah menjadi salsa ataupun caca. Nah, dengan demikian kalau kita banyak mendengarkan jenis-jenis lagu dengan berbagai macam irama, ya, maka akan mudah, ya, itu akan mempermudah kita dalam mengaransemen. Karena kita tahu kalau karena kita sering mendengarkan caca, maka kalau kita mau mengubah lagu itu menjadi caca, kita sudah tahu bentuk-bentuk caca itu seperti apa. Atau kita mau merubah lagu ini, lagu standar yang pop ini, kita rubah menjadi irama misalkan bossa atau bossa nova, ya, karena kita pernah mendengarkan lagu bossa nova, maka kita akan tahu mengubahnya bagaimana bentuk-bentuk bossa nova itu. Begitupun sebaliknya, dari lagu standar misalnya lagu standarnya berupa bossa nova, bisa kita rubah menjadi pop karena kita sering mendengarkan lagu pop. Jadi seperti itu. Oke. Jadi pada intinya sering-seringlah kita mendengarkan berbagai jenis lagu, ya, untuk mendukung proses kita mengaransemen atau improvisasi. Oke. Nah, latihan mengubah lagu modern secara vokal grup. Nah, mengubah lagu modern secara vokal grup pada kesempatan ini lebih kepada mengaransemen lagu modern menjadi lebih variatif. Nah, tahapan mengaransemen sebuah lagu modern hendaklah dipilih lagu yang mempunyai pola melodi utama mudah dipahami bentuknya. Nah, kemudian dipilih juga lagu yang memiliki hanya satu birama. Pola lagu seperti itu akan lebih mudah dikembangkan menjadi konsep sajian vokal grup. Nah, mari kita mulai mencoba mengubah lagu modern. Misalnya dipilih lagu pop ke dalam sajian vokal grup dengan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, menentukan lagu pop yang akan digubah atau diaransemen. Nah, tentukan lagu yang memiliki bentuk lagu yang sederhana berdasarkan pola bentuk lagu yang mempunyai dua bentuk.
misalnya A dan B. Dalam aplikasinya, dalam sebuah rangkaian lirik lagu kedua, bentuk ini bisa digunakan secara beruntun atau selang-seling atau berulang-ulang, misalnya AB AB A, kemudian ABB atau AABA, seperti itu. Oke. Nah, lirik lagu tersebut dapat kita analisa berdasarkan bentuk lagunya, yaitu bait 1 pola A, ya, sebut saja sebagai pola A, yaitu pola lagu yang pertama. Kemudian bait 2 pola B. Pada bagian ini sudah terjadi perubahan pola melodi dan pola irama lagu, jadi bisa ditentukan menjadi pola B. Kemudian bait 3 pola C, ya. Pada bagian ini merupakan puncak lagu karena terjadi perubahan melodi ke nada yang lebih tinggi dari A dan B. Nah, ini bentuk-bentuk daripada atau bagian-bagian daripada aransemen, ya. Mungkin tadi yang dimaksud, ya, bagian A pola 1, sebut saja sebagai pola A, yaitu pola lagu yang pertama dengan bentuk yang sederhana. Ketika kita masuk pada bait 2, kita mulai rubah lagi, ya, ada sedikit perubahan di situ. Kemudian kita masuk ke pola C, ya, bait 3 itu pola C, ada lagi perubahannya, ya. Nah, setelah kita menganalisa pola lagu tersebut, maka akan terlihatlah bagian lagu dengan mudah. Tentunya hal ini dapat mempermudah kita menentukan di bagian yang mana yang akan dikembangkan ke dalam sajian vokal group. Oke. Nah, mengaransemen lagu menjadi konsep vokal group. Nah, itu, ya. Tahapan selanjutnya adalah mengaransemen atau mengubah lagu modern atau kita pilih saja misalnya lagu pop satu suara ke dalam sajian vokal group yang sederhana. Oke. Nah, intro. Nah, dalam penyajian vokal group ada yang dimaksud dengan intro. Nah, intro ini merupakan melodi awal yang dinyanyikan sebelum masuk ke lagu intinya. Nah, intro ini dibuat untuk memberikan kesan yang lebih menarik dan lain dari lagu aslinya. Nah, intro dapat diambil dari penggalan bentuk lagu yang dianggap paling menarik di lagu tersebut, atau bisa saja intro ini dibuat sendiri sesuai dengan keinginan arrangernya, ya. Nah, jadi arranger ini orang yang mengaransemen, ya, sesuai dengan keinginan arranger. Yang penting melodi yang dibuat masih sesuai akornya dengan lagu intinya. Oke. Nah, berdasarkan partitur lagu Indonesia Jaya tersebut, kita bisa membuat contoh intro lagu seperti berikut ini. Setelah bagian intro dinyanyikan, langsung masuk ke lagu utama. Atau misalnya lagu Pelangi-pelangi, alangkah indahnya, merah kuning hijau di langit yang biru. Nah, pelukis magung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Itu lagu dasarnya. Kemudian kita mau membuat intro daripada lagu tersebut, bisa kita ambil bagian daripada lagu tersebut. Misalkan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, pelangi ciptaan Tuhan, dapat pelangi ciptaan Tuhan, tua gapat pelangi-pelangi alangkah indahnya. Nah, itu maksudnya. Jadi kita ambil satu bagian daripada lagu itu, bisa kita jadikan intro. Ataupun boleh saja kita mengambil dari tidak mengambil daripada bagian itu, tapi kita coba bentuk-bentuk lain, boleh juga. Tapi untuk simpelnya, ya, boleh kita ambil daripada salah satu bagian lagu tersebut yang kita jadikan intro. Jadi intro ini juga macam-macam. Kalau kita bedah di sini itu sangat banyak ya sebenarnya bentuk-bentuk daripada intro. Tapi untuk bentuk-bentuk vokal group yang sangat sederhana, ya boleh seperti ini. Oke. Nah, bagian B, pembagian tugas untuk variasi perbedaan suara. Nah, pada tahap selanjutnya kita harus membagi tugas bagian-bagian vokalnya untuk memudahkan membagi variasi suaranya. Nah, biasanya sebuah kelompok vokal group terdiri dari lebih dari 1 orang dan maksimalnya 10 orang.
Nah, dari jumlah anggota ini bisa ditentukan bagian-bagiannya berdasarkan penjelasan pembagian tugas yang telah dibahas tersebut. Nah, pembagian suara bisa ditentukan dari jenis suara setiap anggotanya. Nah, siapa yang memiliki wilayah suara lebih tinggi, sedangkan sedang atau rendah. Nah, jangan memaksakan seorang yang memiliki wilayah nada rendah dan diberi tugas menyanyikan nada-nada tinggi, atau sebaliknya, karena pada dasarnya setiap orang memiliki wilayah nada sendiri-sendiri. Nah, setelah dibagi tugas, vokalnya mulailah merencanakan variasi nada yang harmonis sesuai dengan akor lagu tersebut pada bagian-bagian bentuk lagu yang akan dipecah suaranya. Itu. Jadi caranya mencari, karena biasanya dalam vokal group ada sopran, ada alto, dan ada tenor. Nah, tentu saja orang yang suaranya bisa mencapai nada-nada tinggi itu kita masukkan pada tenor, ya. Nah, tenor ini kebanyakan diambil oleh suara laki-laki misalnya kalau dalam vokal group, ya. Kemudian seorang yang memiliki suara rendah biasanya kita masukkan pada alto. Dalam vokal group biasanya itu perempuan. Kemudian orang yang suaranya menengah kita bisa masukkan dia pada sopran, ya. Sopran kita masukkan pada sopran, artinya dia bisa juga tinggi, ya, bisa juga rendah. Kita bagi dia dimasuk pada sopran seperti itu. Jadi alto ini lebih rendah lagi, tapi alto yang suara wanita seperti itu. Jadi ada hukum katanya untuk tenor itu selamanya diambil oleh laki-laki, karena kalau diambil oleh wanita itu sudah sangat tinggian, jadi bukan wilayah nadanya lagi. Meskipun ada itu dalam tapi ini dalam tanda kutip, yaitu vokal grup campuran, ya. Berarti dalam kelompok vokal grup itu ada wanita dan laki-laki. Kalau kita menggunakan vokal grup jenis laki-laki semua satu jenis, berarti berbeda lagi nanti. Ataupun sebaliknya, vokal grup semuanya anggotanya perempuan, tentu akan berbeda lagi. Tetapi kalau yang saya katakan tadi, saya jelaskan itu vokal grup di mana anggotanya campuran wanita dan laki-laki, seperti itu. Jadi cara mencari bagaimana mereka yang bersuara tinggi, mana yang suara rendah, mana yang harus masuk di sopran, ya kita coba satu-satu dites, ya. Dicoba, kita suruh melakukan satu lagu, ya, dari nada rendah sampai nada yang tinggi. Nah, kita lihat sampai di mana tingkat kemampuannya. Jika dia mampu, ya, sampai beberapa oktav, berarti kita masukkan dia di dalam tenor. Jika dia mampu sekian oktav, kita lihat, ya. Kalau di oktavnya menengah, tidak mampu lagi lebih tinggi, berarti kita masukkan dia di daerah sopran, ya. Ketika dia mengambil nada yang rendah, dia mampu untuk mengambil nada rendah dan dia tidak bisa mencapai nada tinggi, berarti kita masukkan dia di daerah alto misalnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, dengan demikian ketika kita tahu, kita sudah bisa memilah-milah. Ini akhirnya kita bisa mencoba untuk membawakan lagu dengan 3 jenis suara. Nah, improvisasi. Nah, setelah langkah tersebut dilakukan, nada sudah mendapatkan kepastian bentuk pembagian suaranya, kita dapat memperindah sajian vokal grup ini dengan memberikan improvisasi atau pengembangan ekspresi yang tepat berpatokan pada akor lagunya, walaupun biasanya keluar dari melodi utamanya, itu, ya. Nah, improvisasi ini diberikan tidak di semua bagian lagu, tetapi hanya di beberapa bagian lagu yang memungkinkan untuk diberikan variasi nada, misalnya di bagian lagu dengan not panjang, ya. Improvisasi dalam sebuah vokal group haruslah dikomunikasikan dan direncanakan.
agar improvisasi tidak diulang-ulang dan tidak bersamaan antara personalnya, sehingga tujuan improvisasi yaitu memperindah lagu bisa tercapai dengan tepat. Nah, untuk itu harus melakukan latihan, ya, latihan. Meskipun pada dasarnya improvisasi ini sebenarnya hal yang spontanitas dilakukan, tetapi dalam penyajian vokal grup ya agar kelihatan rapi, ya tentu saja kita harus melakukan latihan. Beda dengan improvisasi di dalam musik jazz, ya, dimana kebanyakan kita melakukan improvisasi dengan spontan. Oke, nah pada partitur lagu di atas, ya, contoh improvisasi banyak digunakan suara mezzo sopran. Jadi bukan dengan mencari harmonisasi dari melodi suara sopran, tapi mengembangkan bentuk melodinya lebih variatif. Oke. Nah, kemudian akhir lagu. Nah, bagian akhir lagu merupakan, ya, ajang kreativitas dari para personel vokal group atau arranger vokalnya. Nah, pada bagian ini diharapkan arranger vokal dapat menciptakan akhir lagu yang menarik. Nah, sehingga pendengar terkesan dan keseluruhan lagu yang dibawakan dapat mendapatkan kesan yang sulit dilupakan. Nah, tentunya bagian ending ini memerlukan kreativitas tinggi. Akhir lagu bisa diambil dari salah satu melodi pada bagian lagu yang paling menarik dan memiliki aksentuasi ya, yang tegas, atau juga bisa keluar sama sekali dari pola melodi utama lagu. Yang penting selalu sesuai dengan akor lagunya. Nah, pada dasarnya dalam vokal group ini ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ya, intro awal. Bagaimana kita membuka lagu vokal group itu terkesan megah, ya, atau wah. Jadi ketika orang mendengar pertama, dia langsung senang dengan penampilan kita. Kemudian aransemen berikutnya itu kita masukkan di bagian tengah lagu, dimana kita melakukan sesuatu hal yang membuat sesuatu hal baru di situ, ya, membuat sesuatu hal baru di bagian tengah lagu yang membuat orang juga akan terkesan, ya, orang akan terkesan. Kemudian pada penutup lagu atau akhir lagu kita memberikan sesuatu lagi, ya, seperti yang dijelaskan tadi, ya, sesuatu yang kita lakukan pada penutup lagu ini diharapkan agar kita mampu membuat orang itu terkesan dengan penampilan kita. Nah, kalau 3 poin ini sudah kita dapatkan, maka aransemen ini akan sangat-sangat luar biasa, ya, apalagi dalam lomba, ya. 3 ini adalah intinya, ya, awal lagu, tengah lagu, kemudian pada penutup lagu, itu aransemen. Oke. Nah, jadi pada bagian D rangkuman, ya, membuat sajian lagu secara vokal group itu merupakan, ya, rangkaian kegiatan musik yang menyenangkan sebenarnya, ya, karena dalam proses pengubahannya membutuhkan kreativitas yang dapat membuat sebuah lagu modern satu suara menjadi lebih dari satu suara dengan variasi nada yang ekspresif, ya, sesuai kebutuhan lagunya. Kemudian mengaransemen vokal grup akan lebih mudah dengan cara menentukan peran vokal yang tepat sesuai dengan wilayah nada setiap anggotanya. Nah, aransemen lagu untuk vokal grup, ya, yang lebih asik. Oke, dengan demikian pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini, dan untuk sementara ini saya belum akan memberikan tugas. Nanti penugasan itu di pertemuan berikutnya. Oke, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya pada minggu depan. See you.